Shalom, perkenalkan nama saya Metriana Soleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul konsep dasar pemahaman individu. Materi ini membahas bagaimana kita memahami keunikan setiap pribadi manusia secara utuh, baik dari segi fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Setiap manusia diciptakan unik oleh Tuhan. Kita memiliki perbedaan dalam kepribadian, minat, cara berpikir, dan cara berperilaku. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami setiap individu agar kita dapat berinteraksi dan membantu mereka dengan tepat. Pemahaman individu menjadi dasar utama dalam proses pendidikan, konseling, maupun pelayanan sosial. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu dapat diartikan sebagai proses mengenali dan memahami keunikan seseorang secara menyeluruh. Hal ini mencakup pemahaman tentang potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi individu. Dalam dunia bimbingan dan konseling, pemahaman individu sangat penting agar pembimbing atau konselor dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan karakter pribadi seseorang. Setiap individu berbeda, dan karena itu pendekatan terhadap mereka pun harus berbeda. Tujuan pemahaman individu. Ada beberapa tujuan dari pemahaman individu. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan, potensi, dan kesulitan seseorang. Yang kedua, agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Ketiga, membantu individu agar berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, membantu guru, konselor, atau pemimpin rohani dalam menyusun layanan atau pendekatan yang tepat bagi setiap individu. Manfaat pemahaman individu. Manfaatnya sangat luas. Dengan memahami seseorang secara mendalam, kita dapat menjalani hubungan interpersonal yang lebih baik. Kita juga bisa menghindari salah paham serta membantu individu mengambil keputusan yang bijak dalam hidupnya. Selain itu, pemahaman individu juga mempermudah proses konseling karena kita tahu cara terbaik untuk menolong mereka. Teknik pemahaman individu. Ada dua teknik utama dalam memahami individu, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dilakukan dengan alat ukur yang bersifat objektif seperti tes inteligensi, tes kepribadian, atau tes bakat dan minat. Sedangkan teknik non-tes dilakukan tanpa alat ukur formal, melainkan melalui observasi, wawancara, atau angket. Kedua teknik ini sama penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang seseorang. Dalam teknik tes, kita menggunakan instrumen standar untuk mengukur aspek tertentu dari individu. Misalnya, tes inteligensi digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Tes kepribadian menggali pola perilaku dan sifat seseorang, sedangkan tes minat dan bakat membantu menemukan potensi dan arah pengembangan diri individu. Dengan hasil tes ini, konselor dapat membantu program bimbingan yang lebih tepat sasaran. Teknik non-tes berbeda dengan tes. Teknik non-tes lebih bersifat kualitatif, contohnya seperti observasi dilakukan dengan mengamati perilaku seseorang dalam situasi nyata.
Wawancara menggali informasi langsung dari individu melalui percakapan. Angket atau kuesioner digunakan untuk mendapatkan pendapat atau sikap seseorang. Sedangkan sisiometri membantu memahami hubungan sosial antar individu dalam kelompok. Teknik non-tes ini sangat berguna untuk mengenal karakter seseorang secara lebih mendalam. Aspek-aspek pemahaman individu. Pemahaman individu mencakup 4 aspek utama. Yang pertama, aspek fisik, yaitu kondisi tubuh dan kesehatan seseorang. Yang kedua, aspek psikologis seperti kepribadian, emosi, dan motivasi. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain di lingkungannya. Dan yang terakhir, keempat, aspek spiritual, yaitu nilai iman dan hubungannya dengan Tuhan. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk keutuhan diri seseorang. Pemahaman individu tidak hanya dibutuhkan dalam dunia pendidikan atau konseling, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga, pemahaman individu membantu orang tua menggali karakter anak-anaknya. Di sekolah, guru dapat menyesuaikan metode belajar dengan kemampuan siswa. Dalam pelayanan gereja, pemahaman individu menolong kita untuk melayani dengan empati dan kasih. Jadi, memahami individu berarti tidak belajar menghargai setiap pribadi sebagaimana Tuhan menciptakannya. Refleksi Alkitabiah. Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib." Ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Ketika kita berusaha memahami individu lain, sesungguhnya kita sedang menghargai karya Tuhan dalam diri mereka. Pemahaman individu bukan sekadar ilmu, tetapi juga wujud kasih dan penghargaan terhadap sesama. Kesimpulan dari materi konsep dasar pemahaman individu, kita belajar bahwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan keunikan yang luar biasa. Tugas kita adalah berusaha memahami mereka secara utuh dari aspek fisik, psikologis, sosial, hingga spiritual, supaya kita bisa menolong, membimbing, dan berinteraksi dengan cara yang tepat. Pemahaman individu bukan hanya tentang mengenali karakter seseorang, tetapi juga tentang menghargai karya Tuhan dalam diri setiap pribadi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 139 ayat 14, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib." Jadi, marilah kita terus belajar memahami dan mengasihi sesama, karena dengan begitu kita juga sedang mencerminkan kasih Tuhan sendiri. Demikianlah penjelasan tentang konsep dasar pemahaman individu. Melalui materi ini kita belajar bahwa setiap pribadi adalah unik dan berharga. Tugas kita sebagai pendidik, konselor, dan sesama manusia adalah memahami mereka dengan kasih, empati, dan tanggung jawab. Shalom dan terima kasih.